Penyimpanan data atau data storage adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat tersebut. Untuk saat ini media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetic disk, media penyimpanan optical disk, dan media penyimpanan awan atau cloud storage. Dan selanjutnya saya akan bahas ketiga kategori tersebut secara detail. Jenis-jenis dan juga contoh dari setiap kategori tersebut, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Penyimpanan magnetik ini merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Salah satu kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dibanding media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte, dan kecepatan akses datanya pun lebih tinggi. Namun samping itu ada kekurangannya, yaitu harganya lebih mahal dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Berikut macam-macam media magnetic disk ini ada disket, hard disk, flash disk, memory card, sama zip drive. Yang kedua ada penyimpanan optical atau optical disk. Penyimpanan optical ini adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Berikut kelebihannya yaitu beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk atau lainnya. Namun ada kekurangannya, yaitu kapasitas memorinya lebih kecil daripada magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca lagi. Contohnya dari media ini adalah CD, CD-ROM, CD-WORM, CD-RW atau compact disc reusable, dan yang terakhir ada DVD. Nah, yang terakhir ada penyimpanan awan atau cloud storage. Kelebihan yang dimiliki oleh cloud storage ini yaitu tidak diperlukan lagi perangkat jika ingin menyimpan data. Sedangkan kekurangannya yaitu akan sering terjadi kesalahan pada server, dan ini bisa menyebabkan data yang kita simpan akan hilang. Selain itu, kekurangan dari penyimpanan ini yaitu harus ada akses koneksi internet jika ingin mengupload atau mengunduh suatu file. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan dibahas oleh teman kita yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Dwi Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai tentang media penyimpanan cloud storage. Nah, sebelum kita membicarakan tentang hasil analisis saya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari cloud storage, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pengertian dari cloud storage. Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis daring atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk mengakses data-datanya. Cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa kita sebut dengan sebutan hosting. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari cloud storage, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa jenis dari cloud storage yang biasanya kita gunakan. Yang pertama ada punch card, yang kedua punch tape, yang ketiga selector tube, yang keempat magnetic tape, yang kelima photograph record atau yang biasa kita sebut dengan piring hitam. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, cuman untuk mempersingkat waktu saya hanya akan bisa menyebutkan 5 contoh dari beberapa jenis cloud storage. Nah, kembali ke pembahasan atau topik utama, yaitu tentang mempresentasikan kelebihan dan kekurangan dari si cloud storage ini. Nah, semua sesuatu itu tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan. Contohnya dengan si cloud storage ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang kelebihan dari si cloud storage. Yang pertama, itu adalah media penyimpanan tidak mudah rusak. Yang kedua, tidak memenuhi media penyimpanan fisik yang dimiliki. Yang ketiga, bisa diakses di mana saja. Dan yang keempat, keamanannya itu sangat-sangat privasi. Nah, dibalik dari kelebihan yang sudah kita ketahui, di sini juga saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari si cloud storage. Yang pertama itu membutuhkan akses internet. Seperti yang kita tahu, ini tuh kan si cloud storage ini tuh salah satu penyimpanan media yang harus diakses menggunakan internet. Jadi kalau kita tidak punya internet atau kita tidak bisa mengakses internet di tempat itu, ya kita tidak akan bisa
menyimpan data melalui cloud storage ini. Nah, terus yang kedua, untuk file berukuran besar dibutuhkan kecepatan internet yang tinggi. Kembali lagi dengan moto yang dibutuhkan yaitu adalah internet. Nah, yang ketiga itu adalah sulit diakses di server yang sedang mengalami traffic yang tinggi atau sedang down. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah rentan terhadap pertasan akun-akun dihack dan segala macam. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan macam-macam media transmisi. Yang pertama, satelit. Kelebihan media transmisi satelit yaitu koneksi di mana saja, tidak perlu LOS dan tidak ada masalah dengan jarak. Jangkauannya luas baik nasional, regional maupun global, dan kecepatan bit akses tinggi dan bandwidth-nya lebar. Kekurangan media transmisi satelit yaitu harga relatif mahal karena menyewa dengan sebuah provider, memakan tempat terutama untuk piringnya atau antenanya, dan rawan terhadap sambaran petir. Yang kedua, fiber optik. Kelebihan fiber optik yaitu dapat menjangkau sampai puluhan bahkan ratusan kilometer, dan sinyal tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio. Hal ini dikarenakan fiber optik terbuat dari kaca dan plastik. Kekurangan fiber optik yaitu biaya yang mahal untuk peralatannya, perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, dan sulit membuat terminal pada kabel serat. Yang ketiga, kabel STP dan UTP. Kelebihan kabel STP yaitu pada kabel STP di dalamnya terdapat satu lapisan pelindung kabel internal sehingga melindungi data yang ditransmisikan dari gangguan. Dan kecepatan dan keluaran yaitu 10-100 Mbps. Kelemahan kabel STP yaitu atenuasi meningkat pada frekuensi tinggi dan harganya cukup mahal. Dan kelebihan kabel UTP yaitu harga relatif paling murah di antara kabel dan mudah dalam membangun instalasi. Dan yang terakhir, kelemahan kabel UTP yaitu mudah terpengaruh gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syifa Gisa Putri dari 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 kelebihan kabel oksikal. Yang pertama itu hampir tidak adanya gangguan atau noise. Yang kedua, dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatannya pun relatif lebih murah. Dan yang ketiga, kemampuannya pun lebih prima daripada kawat biasanya. Pun kekurangan dari kabel oksikal tersendiri yaitu yang pertama, penggunaannya mudah dibajak. Yang kedua, pik koaksikalnya sangat sulit untuk dipasang di berbagai jenis ruang. Dan yang terakhir adalah biaya dan perawatannya pun cukup besar sehingga memerlukan biaya yang lebih banyak. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan dari radio HF. Kelebihan dari radio HF ini tersendiri adalah dapat menjangkau jarak yang jauh, dapat melintasi daerah rawan, dan yang terakhir adalah kapasitas lebih besar dibanding saluran atau daripada saluran ya. Adapun kekurangan dari radio HF tersendiri yaitu yang pertama, kapasitasnya kecil, yang kedua, tidak beroperasi selama 24 jam, dan yang ketiga, mudah terganggu oleh keadaan cuaca. Di sini juga ada gelombang mikro. Gelombang mikro itu juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adalah kemampuan saluran yang lebih besar dibanding HF. Yang kedua, kendala tidak dipengaruhi oleh cuaca. Dan yang terakhir adalah memungkinkan disalurkan percakapan LSJJ. Kekurangan dari gelombang mikro tersebut adalah jarak jangkau lebih pendek dibanding HF, membutuhkan saluran repeater yang banyak, dan yang terakhir adalah lokasi repeater sering di daerah terpencil dan susah dicapai. Sekian pembahasan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Kaila. Di sini saya akan menjelaskan yang ada di halaman 32, tugas analisis. Nah, seperti yang kita ketahui, media transmisi merupakan media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data.
Dari analisis saya tentang jenis transmisi yang digunakan di sekolah, yaitu mereka menggunakan kabel koaksial atau coaxial cable, yaitu kabel dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi, dan kabel koaksial ini untuk penyambung televisi dan antena. Biasa digunakan juga dalam instalasi CCTV.